Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan kajian kitab kita di dalam Kitab Tauhid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam macam nikmat sampai hari ini, yang dengannya kita bisa melanjutkan setiap aktivitas kita masing-masing. Begitu pula selawat dan salam senantiasa kita lantunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya di dalam Kitab Tauhid. Kita akan membahas satu bab, yaitu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah ya. Penulis ya membawakan satu judul ya yang berkaitan ya tentang hal-hal yang termasuk ke dalam praktek kesyirikan ya, yaitu termasuk daripada kesyirikan al-isti'adzatu bi ghairillah, yaitu seseorang ya isti'adzah ya berlindung, memohon pertolongan ya kepada selain Allah ya. Jadi perbuatan itu ya termasuk ke dalam praktek kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis tidaknya membawakan ya dua dalil ya yang berkaitan tentang tema ini. Yang pertama ya dari Al-Qur'anul Karim, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya disebutkan di dalam surat Jin ayat ke-6, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dahulu ya ada sekelompok orang ya, itu mereka meminta pertolongan ya, meminta perlindungan kepada sekelompok ya jin ya. Maka permintaan mereka itu tidaklah menambah melainkan kesesatan. Jadi ini disebutkan di dalam surat Jin ayat ke-6. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat yang mulia ini bahwasannya ada sebagian manusia, mereka itu datang meminta pertolongan kepada ya jin ya untuk mendapatkan keamanan ya dari apa-apa yang mereka takuti. Ya tentunya di dalam kehidupan ini ya kita terkadang mengalami sesuatu ya kesempitan, ya rasa takut ya dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Tentunya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia bersandar, dia memohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tahu ya, kita sudah tahu ya bahwasannya yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah lah manfaat itu, dan Allah pula lah yang bisa memalingkan kemudaratan, bahaya. Ya, jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasannya segala sesuatu yang merupakan manfaat, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, segala sesuatu ya keburukan, mara bahaya, demikian pula datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah ya mengabarkan di sana ada orang-orang ya yang meminta perlindungan kepada ya setan ya, kepada jin ya. Permintaan mereka itu tidaklah menambah melainkan kesesatan ya. Jadi di dalam pembahasan ini kaitannya dengan judulnya, yaitu termasuk kesyirikan adalah seseorang meminta tolong kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan, sebagian manusia ya ada dari antara mereka itu meminta pertolongan, perlindungan kepada jin. Ya maka yang demikian itu adalah termasuk praktek kesyirikan. Kita akan mengambil sedikit faedah daripada ayat yang mulia ini, bahwasan yang pertama, annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun. Ya bahwasannya meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah ini termasuk kesyirikan.
Ya, seperti mungkin sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin, tatkala misalnya melewati suatu tempat yang mereka anggap tempat itu ya berbahaya, angker dan semisal dengan itu, atau mereka mendatangi suatu tempat, ya, menempati rumah baru misalnya, ya, sebagian kaum muslimin yang mereka meminta perlindungan kepada jin-jin. Ya, mereka mengatakan, ya, numpang lewat misalnya, mohon maaf ini anak cucu Adam dan lain sebagainya. Yang mana mereka meminta perlindungan, ya, dari rasa takut, ya, mencari rasa aman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak demikian yang benar, ya. Seorang muslim, ya, harusnya dia meminta perlindungan dari apa-apa yang dia takutkan di muka bumi ini. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang dapat menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini. Ya, Allah mampu memalingkan segala keburukan dari apa-apa yang bisa menimpa seseorang. Ya, adapun makhluk, ya, jin dan lain sebagainya, mereka lemah. Ya, mereka lemah, tidak bisa memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, menolak mudarat untuk mereka sendiri tidak bisa, bagaimana lagi bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat untuk orang lain. Ya, jadi al-isti'adzah bi ghairillah syirkun. Ya, meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah, apapun itu bendanya, maka itu termasuk ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li tsaqalain. Ya, bahwasannya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dinul Islam ini umum, ya, untuk manusia dan juga untuk jin. Ya, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus meyakini bahwasannya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk manusia semata, ya, melainkan apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam untuk manusia dan juga untuk jin. Jadi manusia diperintahkan beribadah, demikian pula jin, mereka juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ya, tata cara beribadahnya Allah yang Maha mengetahui terhadap hal tersebut. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan yang telah terhenti tadi. Bahwasannya telah kita sebutkan tadi faedah daripada ayat yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, bahwasannya al-isti'adzah bi ghairillah syirkun. Meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah termasuk perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua kita sebutkan tadi bahwasannya risalah Islamiyah ini itu umum untuk manusia dan juga untuk jin. Kemudian yang ketiga, kita dapat simpulkan bahwasannya al-isti'adzah bi ghairillah turathul au khaufa wad da'fa. Ya. Orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah itu menghasilkan rasa takut, demikian pula menghasilkan, ya, rasa lemah. Ya. Orang-orang yang berlindung kepada selain Allah, ya, apa yang dihasilkan? Hanya ada rasa takut, hanya ada rasa lemah yang ada pada diri mereka. Ya, misalnya orang-orang yang berlindung dengan benda-benda, yang meminta perlindungan dengan benda-benda dan lain sebagainya, ya, tatkala benda tersebut tertinggal, ya, dia akan merasa lemah, dia tidak percaya diri dan yang semisal dengan itu. Ya, oleh karenanya diperintahkan kita untuk berlindung kepada Allah yang Maha Kuat. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, adapun selain Allah makhluk yang lemah, ya, maka jangan berlindung kepada mereka, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yufhamu minal ayah annal isti'adzata billah turathu quwwatan wa amnan. Ya, dipahami dari ayat yang telah kita sebutkan tadi bahwasannya orang-orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kekuatan dan rasa aman. Ya, karena dia berlindung kepada Rabbul Alamin yang Maha Kuat. Ya, Tuhannya semesta alam. Ya, hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertawakal dan kuat dia. Ya, sanggup menghadapi rasa takut yang dia rasakan. Ya, karena dia bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat.
Ya, dia tidak takut terhadap apapun. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi faedah dari ayat yang telah kita sebutkan. Kemudian kita masuk kepada dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis ya, yang berkaitan tentang tema kita, yaitu al-isti'adzah bi ghairillah. Bahwasannya mu'allif membawakan hadis ya dari Nabi SAW an Khuwailah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya dari Khawlah binti Hakim, bahwasannya beliau ya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Ya, bahwasannya beliau pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang datang kepada suatu tempat, mampir ke suatu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dan dia mengucapkan kalimat yang barusan kita sebutkan, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Ya, tidak akan ada yang membahayakan dia sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ya, ini adalah sebuah kata isti'adzah, perlindungan, ya, meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Maka inilah yang disyariatkan ketika seseorang mengalami rasa takut ya di suatu tempat, maka ucapkanlah kalimat ini. Dengan kalimat ini dijamin, ya kata Rasulullah SAW, la yadurruhu syai', tidak akan membahayakan dirinya itu, tidak akan mendapatkan bahaya dari manapun sampai dia berangkat dari tempat tersebut. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi SAW memberi petunjuk kepada umatnya untuk beristi'adzah, ya, untuk meminta perlindungan dengan kalimat yang sangat bermanfaat, yang dengannya bisa tertolak segala macam ya mara bahaya. Ya, tatkala seseorang misalnya mampir ke suatu tempat yang mana suatu tempat tersebut belum pernah dia datangi, ya, maka Nabi SAW mengajarkan kalimat ya yang harus diucapkan, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, maka dengan kalimat tersebut, dengan keyakinan ya yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan gangguan dari manapun juga ya sampai dia berangkat dari tempat tersebut. Maka ini adalah isti'adzah yang diperintahkan, ya, memohon perlindungan yang diperintahkan oleh Nabi kita SAW, ya, bukan dengan ucapan-ucapan yang tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, dengan ucapan-ucapan meminta perlindungan kepada penunggu tempat, ya, dan yang semisal dengan itu, ya. Perkataan demikian itu tidaklah ya bisa menolak mudarat, ya. Adapun yang bisa menolak mudarat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung ya dengan kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Qur'an, kata para ulama, dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan mudarat dari sisi manapun. Ya, oleh karenanya mari kita hafalkan doa yang ringkas ini. Ya, kita amalkan. Ya, tatkala kita mendatangi suatu tempat, kita takut di tempat tersebut ada gangguan ya dari makhluk halus misalnya, atau gangguan dari hewan-hewan dan semisalnya, maka kita amalkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan ya di dalam kitab Tauhid. Tadi telah kita sebutkan ya satu ayat, demikian pula satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang termasuk daripada kesyirikan seseorang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita sebutkan ya satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita
Kalau seseorang ingin tidak dikenakan padanya mudarat, tidak sampai kepadanya mudarat, agar senantiasa mengucapkan kalimat a'udzu bil kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya. Maka kita akan ambil faedah dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, hadis dari Nabi SAW yang berbunyi man nazzala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Faedah yang pertama, bahwasannya bayanu annal isti'adzah ibadah. Bahwasannya ya isti'adzah itu termasuk ibadah, ya. Memohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, ya. Yang namanya ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua, annal isti'adzah al-masyru'ah hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. Bahwasannya al-isti'adzah yang disyariatkan itu adalah memohon perlindungan dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang disyariatkan, bukan dengan yang lain. Ya, kita disyariatkan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Kita berlindung kepada Allah dengan nama Allah, ya, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, anna kalamallahi ghairu makhluqin li'anna Allah syara'al isti'adzah bihi. Bahwasannya kalamullah, yaitu Al-Qur'an, itu bukanlah makhluk. Ya, itu adalah kalamullah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, isti'adzah dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an, ya. Kalau saja Al-Qur'an itu makhluk, ya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung, ya, dengan makhluk, ya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah makhluk, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beristi'adzah dengan Al-Qur'an. Sebagaimana hadis yang barusan kita sebutkan, ya, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya. Maksud daripada kalimatillah itu tadi adalah Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, fadilatu hadzal du'a ma'a ikhtisarihi. Ya, keutamaan doa yang kita sebutkan tadi walaupun ya sangat ringkas, ya. Sangat ringkas bentuknya, tapi fadilahnya, keutamaannya sangat besar, ya. Ketika seseorang membacanya, ya, mempraktekkannya dalam kehidupannya, ya, terutama tatkala dia mendatangi suatu tempat, ya, tak akan ada yang memberikan bahaya baginya. Allah jamin dia dalam keselamatan, ya, baik gangguan-gangguan dari jin ataupun dari binatang, ya, ataupun yang semisal dengan itu. Maka orang yang membacakan kalimat tadi dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kena ataupun tidak akan menimpa padanya kemudaratan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa ini ya sangatlah ringkas tentunya. Namun sebagian kaum muslimin ya lalai atau bahkan tidak mengetahuinya atau bahkan belum menghafal ya doa yang ringkas ini, ya. Padahal fadilahnya sangatlah besar, ya. Tentunya kita mengetahui bahwasannya gangguan-gangguan itu sangatlah banyak, ya. Gangguan dari jin, gangguan dari binatang, ya, makhluk halus dan lain sebagainya. Seorang muslim harus memiliki pegangan, harus memiliki tameng, ya, untuk menangkal itu semua. Ya, sebaik-baik pegangan tameng itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya mari kita hafalkan, ya, kita ucapkan, kita baca, kita praktekkan, ya, agar kita terus ya berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ingat, bukan hanya sekedar ya membaca di dalam lisan, tapi juga harus kita barengi dengan keyakinan yang kuat, ya, bahwasannya segala mudarat, ya, segala manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan kita itu, ya, yang kuat tentunya, iman kita yang kuat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita.
yang akan menjaga kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah al-isti'adzah li ghairillahi syirkun. Ya, bahwasannya memohon perlindungan, meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Karena apa? Karena yang bisa mendatangkan perlindungan, yang bisa mendatangkan rasa aman, ya, yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya itu adalah ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menunjukkannya kepada selain Allah, ya, dia terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Ya, apabila dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diancam dengan api neraka. Ya, oleh karenanya kita ajarkan saudara-saudari kita agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa saja yang dia takuti di dunia ini. Ya, berlindunglah kepada Allah yang Maha Kuat, ya, yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjadi, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.